Jika kerupuk. Di lereng perbukitan yang sepi dan sunyi, di desa Dayeuh Manggung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, terselip sebuah situs sejarah yang melampaui zaman. Makam yang diyakini sebagai Prabu Permana di Puntang, tokoh besar yang mendirikan Mandala di Puntang, sebuah kerajaan kuno kecil yang pernah berkuasa di wilayah Garut sebelum perkongsian wilayah semakin berkembang. Makam Prabu Permana di Puntang terletak di lereng bukit dan cukup terpencil. Untuk menjangkaunya harus melalui jalan setapak. Kendati jalan telah diperlebar lewat usaha masyarakat setempat, medannya tetap menantang. Harus ekstra hati-hati saat menuju ke makam Prabu Permana di Puntang. Saat memasuki area makam, suasana hening menyelimuti. Pepohonan, lumut hijau, batu-batu tua yang tersebar, dan udara pegunungan yang segar dan membawa kesunyian. Semua terasa seperti memasuki lorong waktu, membawa kita mundur ke masa lampau, meninggalkan hiruk-pikuk modernitas, dan tiba di wilayah di mana jejak-jejak masa lampau berbisik melalui batu, pepohonan, dan udara pegunungan. Ini tempat apa ini Pak Kades, kalau boleh tahu? Ini kalau sama orang ini maksudnya tempat jaro. Tempat jaro ya? Tempat jaro, makam Sunan Dayeuh Manggung. Sunan Dayeuh Manggung. Dayeuh Manggung. Nah ini menarik nih Pak Kades ya. Ini tahu kalau sepertinya makam ini adalah makam Sunan Dayeuh Manggung, itu dari siapa? Ya, saya juga menurut informasi dari orang tua. Dari orang tua. Dari orang tua dulu katanya ini ada sambungannya dengan Prabu Siliwangi. Dengan Prabu Siliwangi. Dan ini dikatakan masih pamannya beliau. Sunan Dayeuh Manggung. Sunan Dayeuh Manggung ini yang disebut kalau di sini namanya Eyang Perbu Parma di Puntang Wali Kaputihan. Eyang Prabu Eyang Permana. Perbu Parmo, mohon Eyang Perbu Parma di Puntang Wali Kaputihan. Dan di sini sekeluarga ada istrinya yang bernama Ibu Rincib Cahaya Kaputihan. sama makamnya di sini. Iya, sama makamnya di sini. Dan anaknya di sini Ibu Sinten Agung. Terus ada yang di sana di pintu, pas pintu itu Semah Doro. Semah Doro itu menurut kerajaan, kalau di kerajaan Patih, pengawalnya. Iya, pengawal ini. Gitu. Ini berarti makam yang Pak Kades tahu sejak kecil memang makam ini sudah ada. Iya, saya dulu waktu suka dibawa sama orang tua, waktu kecil, waktu sekolah, ya keberadaannya begini. Sudah begini, jadi enggak robah ini. Nggak berubah ya. Saya sekarang kan udah usia 47 tahun. Iya. Waktu kelas 6, kelas 5 lah, udah tahu makam ini. Sudah tahu bahwa ini memang makam Sunan. Makam Eyang Perbu Parma di Puntang Wali Kaputihan. Dan Ibu Sinten Agung di sini, terus putranya Nyai Rincib Cahaya juga di sini. Terus di depannya di pintu yang pertama itu ada Semah Doro Kaputihan. Oke. Kalau sepertinya kita
flashback ya ke belakang, kan di Garut ini dulu ada kerajaan namanya Permana di Puntang. Ya, Permana di Puntang. Berarti bisa jadi makam yang sedang kita datangi ini, kita ziarah sini adalah dari Iya, kerajaan bisa tersebut. jadi. Bisa jadi. Iya, seperti bisa itu. jadi. Ya, bisa jadi. Nah, ini berarti ada yang memelihara nih Pak Kades, kalau kelihatannya rapi. Iya. Ya. Jadi dari dulu memang ada apa namanya, ada yang memelihara. Ada, ini di sini kan udah 4 orang. Hmm, Pertama ini Abah Suma. ada Suma. Yang pertama dia udah meninggal, terus diturunkan ke putranya yang bernama Abah Mim. Abah Mim meninggal, diturunkan lagi ke Abah Oo. 8 bulan ke belakang Abah Oo meninggal, sekarang sama anaknya Pak Jajang namanya. Itu kuncennya. Jadi itu kuncen pun Iya, turun-turun ya. turun menurun harus oleh keluarga. Jadi nggak boleh di sini mah yang namanya kuncen itu diambil atau ya diambil lah sama orang lain. Oke. Selagi ada. Di sini kita diingatkan bahwa sejarah bangsa bukan hanya tertulis dalam buku, tetapi juga tertanam dalam tanah yang kita pijak. Dalam keheningan makam, dalam tradisi yang diwariskan, dalam penghormatan yang terus hidup. Kendati memiliki nilai yang tinggi, situs makam Prabu Permana di Puntang masih cukup tersembunyi dan belum banyak dikenal secara luas sebagai cagar budaya resmi ataupun destinasi wisata religi. Namun bagi sebagian orang yang sering datang, bahwa ini adalah ruang sakral, tempat ziarah di mana keheningan dan penghormatan menjadi bagian utama sebuah pengalaman. Kalau melihat tadi sepintas ya, walaupun mungkin ke depan memang perlu penelitian yang lebih lanjut Iya. terkait makam ini. Tapi bagaimanapun kalau sepertinya tradisi lisan di daerah Desa Dayamangun. Desa Dayamangun, Desa Kampung Dayamangun. Kampung Iya, Dayamangun. Kampung Dayamangun. Desa Kecamatan Dayamangun, Kecamatan Cilawu. Cilawu. Nah, ini kemungkinan istilahnya ada keterkaitan dengan sejarah Iya, lama nih, iya. Pak Kades. Ini Pak Kades sendiri apakah ada ada rencana atau ada harapan ketika ada makam Prabu Permana di Puntang di sini, rencananya mau apakah biarkan seperti ini saja atau ada rencana seperti apa nih, iya. Pak? Ya kalau rencana dari dulu saya juga udah punya rencana. Malahan mah 1 tahun ke belakang warga masyarakat itu melebari jalan, Pak. Melebarkan Iya, yang melebari akses ke sini. yang akses ke sini. Ya dulunya kan jalan itu 60 cm. Ya sekarang jadi 1,5 meter lah. Jadi 1,5 meter, ya kurang lebih dari bawah ke sini dari jalan ojek gitu. Ya sekitar 100 lah, ada 100 meteran, 100 meteran iya gitu. Setahun ke belakang sama warga atas dasar swadaya gitu Pak, dilebari jalan. Jadi pelebaran jalan ya alhamdulillah yang kena itu warga yang punya kebun, yang punya tanah memberi gitu, nggak usah dibeli gitu. Iya, iya, iya. Sok aja buat jalan akses ke sini biar warga atau tamu yang mau jaroh ke sini lancar gitu. Iya. Itu. Pak Kades, kalau sepertinya kalau melihat lokasi ini makam sangat tersembunyi sekali ya. Terus kita juga jalan lumayan luar biasa, sudah jauh menanjak lagi. Iya. Kira-kira tadi sering ada yang berziarah ke sini. Itu mereka tahu dari mana kira-kira Pak? Atau Iya. siapa orang-orang yang biasa berziarah ke sini? Iya, ini Pak sebetulnya makam ini dari dulu juga banyak Banyak ya. yang ke sini. Cuman berhubung makam ini adanya di atas, Iya, di ketinggian ini di ketinggian, puncak kita ada ya, di puncak. terus Ya. akses jalannya kan beda dengan makam-makam yang ada di kota. Betul, betul. Seperti Godog kan, Iya. atau itu yang ada di mana di Limbangan gitu. Nah itu kan akses jalannya bagus, bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4, roda 2. Kalau di sini kan cuma roda 2 juga agak susah, Agak sulit, gitu. betul. Agak sulit untuk sampai ke sini.
sebetulnya dari dulu juga ini banyak, apalagi para pejabat yang kesini itu juga kata orang tua, kata Iya. kuncinya gitu, dari Abah Suma, terus Pak Min, dari Pak O juga banyak, lalu orang-orang yang jaroh kesini lah gitu, ke Eyang Perbu Parmadi Puntang yang ada di Makom Dayang ini gitu. Termasuk para pengusaha-pengusaha gitu. Banyak Ada yang di sini. berjalan ke sini. Banyak di sini. Apalagi kalau malam Senin malam Selasa banyak yang tidur di sini. Oh, ada yang tidur Ada juga yang ya? tidur di sini, kadang orang Bandung, orang Bekasi, orang Pangandaran, Iya. ada yang tidur di sini. Kalau cerita sepertinya ada yang mau jadi pejabat atau mau jadi apa namanya, batu yang diangkat itu yang mana Pak? Oh, yang di sana Pak, Oh, ada di sana. ada di sana di iya. tempatnya Ibu, Oh, itu mah di tempatnya makam. Ibu Sunten Agung Sinten Agung. Ya jadi boleh saya tunjukin ah? Boleh, boleh. Iya. Dipraktekin, dipraktekin. Alhamdulillah syiratal ladzina an'amta alaihim wa ila hadarati wa ila hadarati al-Fatihah. Iya kan caranya gini biasanya orang yang punya maksud gitu, Ya. nah, itu kan dulu disebutkan apa gitu yang jadi ini. Ya kalau saya di sini cuman ini aja, minta ridhonya ke ibu ini batu mau diangkat dulu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Udah berat ya? wah berat ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Dipinta kalau untuk kemaslahatan, kebaikan, insya Allah Insya Allah ya. ada petunjuk baik. Ya kalau dipinta untuk kejelekan, untuk kejahatan, bisa. Sunan Dayamangung ini insya Allah akan selalu bersama warga masyarakat yang punya niat baik. Amin, amin. Siap. Baik. Jadi itu kalau orang yang percaya itu mitosnya, kalau misalnya kita punya rencana itu ini bakalan jadi enggak gitu ya, kalau bakalan jadi batu itu ringan Pak diangkat gitu. Kalau seandainya gak bakalan lolos, gak bakalan jadi Terasa berat. berat, enggak itu gitu, Oke. enggak. Apakah dia ngalamin ya begitu jadi? Kalau saya kan orang sini gitu. kan. Kalau saya orang sini gitu. siap. Iya. Ya kalau orang-orang yang dari luar seperti itu Pak. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga ya banyak lah. Ya tetap kan kita juga kalau masalah itu mah kan yang namanya juga syariat Pak. Tuh. Tetap kan kalau takdir mah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dia ditakdirkan jadi pejabat, dia ditakdirkan jadi pengusaha sukses, itu tetap kan hakikatnya takdir Allah gitu. Cuman kan kesini mah di samping itu ya ada kalimat syariat gitu Pak. Siap. Oke Pak Lurah, sangat luar biasa ya. Jadi sejarah Kabupaten Garut itu memang tidak bisa lepas dari Kerajaan Permana di Puntang. Tapi saya secara pribadi baru tahu gitu kalau makam Sunan Dayamangung itu berada di sini. Iya. Dan mungkin masyarakat Kabupaten Garut juga tidak semua Oh tidak tahu, tahu ya. tidak tahu. Ini Yang datang ke sini itu cuma orang-orang tertentu, orang-orang tertentu. Kata Abah juga dulu yang datang ke sini itu orang-orang yang diberi ilham. Sok kalau kamu mau jadi apa, kunjungi aja makam Sunan Dayamangung gitu. Ya. Itu cerita dari yang kesini Pak. Itu bukan ngarang-ngarang. Jadi orang yang datang ke sini itu bicara ke Abah itu, kekuncian itu, kalau kamu ingin lancar permasalahan, coba jaroh aja ke makam Sunan Dayamangung. Kadang dari bawah juga kan suka nanya di mana gitu.
makam Dai Temanggung ini. Ya, memang aksesnya luar biasa ya. Tapi bagaimanapun juga ya kita mudah-mudahan ini makam bisa menjadi apa namanya magnet lah ya buat masyarakat Dai Temanggung. Iya. Mudah-mudahan ada nanti bisa, apalagi Pak Kades punya rencana ke depan, karena ini bagaimanapun juga sebuah situs. Iya. Nah, harus di peninggalan sejarah yang harus bisa dilestarikan, jangan sampai ya ini dan luar biasa jika di karpetan. Iya. Siap, mohon Pak Kades, mudah-mudahan nanti kita kita bercerita lagi di Iya, siap. yang lainnya. Iya. Ini makam ini dulu, berarti 2 makam lagi ya? 3 makam lagi. 3 makam lagi. Istrinya Ibu Sultan Agung, terus makam anaknya dekat sama ibunya. Oh iya iya. Ibu Ricin Cahaya, terus yang di depan pintu itu Mahdoro. Atau Simak sama. ya teh ke rumah di Mohon. sepuh. Mohon sepuh. Jika kerupuk.